Halo guys, kembali lagi di channel Bang WC, channel yang bisa bikin semua orang pengen berak. Kali ini aku akan ngebahas cerita tentang Jack the Giant-Slayer. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kita untuk tekan subscribe dan like di bawah ini. Oh ya guys, kisah ini menceritakan sebuah kacang ajaib yang menyatukan dunia raksasa dan manusia. Agar tidak penasaran dengan ceritanya, tonton video ini sampai habis ya guys. Oke, let's go. Jack bertemu dengan seorang gadis. Lalu beberapa kakek tua itu menggoda seorang gadis itu. Jack melindunginya. Lalu Jack ditempeleng oleh kakek tua itu. Isabella dijemput oleh Elmond menaiki kuda. Semua orang tunduk dan hormat kepadanya. Lalu Jack pun sebaliknya. Mereka pun pulang ke kastel atau kerajaan. Jack pergi ke sana bertujuan untuk menjual kudanya. Ada seorang biarawan yang ingin kabur dari sana, entah apa sebabnya. Lalu biarawan itu menawar kuda Jack dengan beberapa kacang ajaib. Tanpa jawaban iya atau tidak, biarawan itu langsung pergi menggunakan kuda itu. Tak lama kemudian, biarawan itu tertangkap oleh tentara. Singkat cerita, Isabella pergi dari istana dan bertemu dengan Jack. Tak lama kemudian, kacang itu tumbuh besar dan membawa Isabella pergi ke atas awan. Jack sempat menolong namun terjatuh hingga pingsan sampai keesokan harinya. Keesokan harinya, Jack, Roderick, Elmond memanjat pohon itu untuk mencari Isabella. Jack sampai ke istana raksasa itu sendirian. Melihat Roderick berkhianat kepada Jenderal Entin. Setelah Roderick mendapatkan mahkota, ia menjadi raja di sana. Jack masuk ke dalam sana dan melihat Isabella dikurung. Sebelum Jack membebaskan Isabella, Jack melihat Elmond yang akan dijadikan babi guling atau dipanggang. Jack sempat membantu namun tidak sukses. Cantik-cantik sekali babi itu ya. Oke guys, Mimin break dulu ya. Jack memberikan pisau kepada Elmond. Jack buru-buru bersembunyi agar tidak ketahuan oleh raksasa itu. Wow, setegang itu mereka ya. Hehehe. Tak lama kemudian, Jack dengan beraninya menusuk punggung raksasa itu dengan pedang yang panjang. Lalu mereka pergi dari sana. Mereka melihat sesosok raksasa yang sedang keenakan tidur guys. Hehehe. Lalu mereka memasukkan lebah ke dalam topengnya. Raksasa itu tidak sadar guys bahwa di belakangnya ada jurang, hingga ia terjatuh ke bawah guys. Akhirnya raksasa itu ya matilah, masa berenang. Kembali lagi ke yang tiga ini. Elmond berpisah sampai di sana dan mereka memberi kenang-kenangan sebagai entah apapun, aku juga tidak tahu guys. Yang ini Jenderal Entin. Ia menyaksikan raksasa yang terjatuh dari atas tadi itu guys. Singkat cerita, Jenderal Entin menyuruh prajuritnya untuk menebang pohon itu tanpa memikirkan putrinya yang ada di atas sana guys. Mereka sebagai prajurit ya nurut-nurut aja guys, daripada dipecat nanti gak makan. Malamnya Jack dan Isabella hampir sampai ke bumi guys. Mantap kau, langsung pepet. Mereka berdua tidak tahu guys bahwa di bawah sana mereka sedang berproses untuk menebang pohonnya. Elmond yang tidur terbangun oleh kedatangan Roderick. Roderick berkata kepada pasukannya bahwa mereka akan segera turun ke bumi guys. Elmond geram dan melompati Roderick. Mereka bertengkar di sana
dan pemenangnya adalah Elmon. Kalau kalian gak percaya bahwa Elmon pemenangnya, nih aku ada buktinya. Ditonton ya. Tuh, Roderick ditusuk oleh Elmon guys. Oh ya guys, di saat Elmon mau mengambil mahkotanya, raksasa itu duluan yang mengambilnya guys. Dan akhirnya prajurit besar itu tunduk kepada Fallon guys. Nah guys, selain itu di bumi hampir kelar guys memotong pohonnya. Akar-akarnya pun terpental kemana-mana guys. Melihat pohon yang roboh ke bawah, Elmon pun langsung meloncat agar tidak ketinggalan guys. Raksasa itu hampir gagal turun ke bawah guys. Di lain cerita, Jack dan Isabella berpelukan guys. Mereka bergelantungan kayak Tarzan. Hehehe, bercanda. Ia selamat guys, tapi hampir ia terkena bambu yang runcing guys. Alhamdulillah. Lalu yang namanya Fallon itu melompat ke dalam air yang berada di depan kastel mereka guys. Dan syukurlah gak sampai tsunami. Tak lama kemudian tiba-tiba Isabella menemui sosok ayahnya dan didampingi oleh Jack di belakangnya. Serasa tak pantas di sana, Jack pun keluar dan Isabella bertanya kepada semua orang, "Di mana Jack?" Ayahnya bertanya, "Siapa Jack? Anak petani itu?" Isabella menjawab, "Iya, tapi dia yang telah menolongku." Jenderal Entin pun memanggil Jack dan memberi sedikit uang. Isabella merasa sedih karena akan berpisah dengan Jack. Dan Jack memberi sebuah kenang-kenangan. Lalu mereka pergi pulang ke rumahnya. Singkat cerita, raksasa itu menemukan biji kacang yang terjatuh milik Roderick guys. Dan Fallon pun meniupnya. Setelah kacang ajaib itu tumbuh, mereka pun berlari-larian bergembira dan akhirnya mereka bisa turun ke bumi untuk menghajar semua manusia yang ada di sana. Jack yang melihat semua itu langsung lari menyusul Isabella agar cepat-cepat lari. Mereka semua pun berhasil masuk ke dalam kastel atau istana itu. Tapi di balik semua itu ada perjuangan ya guys. Elmon yang memimpin prajurit di istana segera memberi aba-aba agar bersiap-siap untuk berperang dengan raksasa itu guys. Mereka kayaknya main tarik tambang guys. Adu-adu kuat-kuatan untuk membuka pintu gerbang gitu guys. Isabella dan Jack diperintahkan untuk memberitahu kepada kerajaan-kerajaan lainnya guys bahwa di sini dalam keadaan bahaya. Bermacam-macam senjata pun dikeluarkan teman. Mereka bertarung mati-matian guys demi mempertahankan sebuah wilayah. Tuh, bayangin kalau kalian yang ada di sana. Pasti kalian ciut. Hehehe, bercanda kok. Disangka di dalam istana sudah ada Fallon yang mengincar Isabella. Fallon menangkap Isabella dan akan dimakannya mentah-mentah. Melihat itu, Jack langsung menebas muka Fallon namun gagal guys. Lalu dimasukkanlah kacang itu ke dalam mulut Fallon guys oleh Jack. Tak lama kemudian tubuh Fallon ditumbuhi oleh pohon kacang itu di luar. Gerbang kastel pun gagal dipertahankan. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba raksasa itu
tunduk semua kepada Jack karena telah menggunakan mahkota itu. Mereka berdua pun menikah dan tamat.